Selamat datang di Ihsani Channel Science and Computer Tutorial. Jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video-video kami selanjutnya. Pada video kali ini akan dibahas mengenai uji fitokimia alkaloid pada sampel segar. Untuk melakukan uji fitokimia alkaloid pada sampel segar, sampel segar yang baru saja kita ambil, terlebih dahulu harus dirajang atau diiris tipis. Sebagai contoh, jika Anda ingin menguji fitokimia sampel umbi bawang dayak, maka terlebih dahulu umbi bawang dayak tersebut harus diiris halus. Begitu juga ketika Anda ingin melakukan uji fitokimia rimpang kunyit, maka rimpang kunyit tersebut harus terlebih dahulu dirajang atau diiris halus untuk memperbesar luas permukaan dari sampel tersebut. Prosedur uji fitokimia alkaloid dilakukan dengan menimbang sebanyak 2 gram sampel segar yang telah dirajang, kemudian digerus. Proses pengerusan ini dapat dilakukan dengan bantuan pasir untuk mempercepat proses lumatnya sampel tadi. Setelah itu, ke dalam lumpang yang berisi sampel yang lumat tadi ditambahkan dengan 10 ml kloroform, digerus, lalu ditambahkan dengan kloroform amonia sebanyak 10 ml dengan konsentrasi 0,05 N. Kemudian digerus perlahan kembali, lalu letakkan kapas di dalam lumpang. Kemudian pipet cairan yang ada di dalam lumpang melalui kapas. Sebenarnya proses ini sama dengan proses penyaringan, namun dalam hal ini kertas saring digantikan oleh kapas. Hasil penyaringan yang ada di dalam pipet tetes kemudian dipindahkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian ditambahkan dengan asam sulfat 2N sebanyak 10 tetes, dikocok, lalu didiamkan hingga terbentuk 2 lapisan. Dalam hal ini, lapisan asam berada di atas, sedangkan lapisan yang ada di bawah merupakan lapisan kloroform. Untuk uji fitokimia alkaloid, yang kita ambil adalah lapisan asam. Jadi lapisan asam, kemudian kita pipet ke tabung reaksi yang lain. Dalam hal ini, saya menyarankan untuk dipipet ke 2 buah tabung reaksi. Yang satu kita tidak tambahkan dengan reaksi Maillard, namun tabung reaksi yang satunya kita tambahkan dengan reaksi Maillard. Jadi misalnya yang sebelah kiri tidak kita berikan reaksi Maillard, yang di sebelah kanan kita berikan reaksi Maillard sebanyak 2-3 tetes. Tujuannya adalah untuk membandingkan atau mengamati perubahan yang terjadi sebelum dan setelah diberi reaksi Maillard. Nah, kemudian amati pada bagian dasar atau bagian bawah tabung reaksi. Apabila terbentuk endapan putih atau krim, menandakan bahwa di dalam sampel terdapat senyawa alkaloid. Nah, demikianlah prosedur untuk uji fitokimia alkaloid yang dapat Anda lakukan untuk mengidentifikasi apakah di dalam suatu sampel tumbuhan atau tanaman yang akan Anda teliti mengandung senyawa alkaloid atau tidak. Perlu diingat bahwa uji fitokimia ini merupakan uji analisis kualitatif, jadi hanya untuk
menentukan ada atau tidaknya, namun tidak bisa untuk menentukan berapa kadar senyawa tersebut di dalam sampel. Nah, senyawa alkaloid banyak terdapat pada beberapa tumbuhan. Di antara beberapa tumbuhan tersebut, misalnya adalah tumbuhan tapak darah dengan nama latin Catharanthus roseus. Pada tumbuhan ini mengandung senyawa alkaloid vincristin yang berkhasiat sebagai anti kanker. Tumbuhan lainnya misalnya adalah tumbuhan pulai. Daun pulai atau Alstonia scolaris juga mengandung senyawa alkaloid, ya. Beberapa di antaranya, kebanyakan ya, merupakan senyawa alkaloid indol. Kemudian pada buah merica atau lada juga terdapat senyawa alkaloid, yaitu jenis alkaloid piperin. Demikian video mengenai uji fitokimia alkaloid ini. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana cara melakukan uji fitokimia alkaloid pada sampel segar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.